Kok aneh ya? Coba. Assalamualaikum. Punten. Coba perhatikan dulu, kita amati dulu dari berbagai sisinya. Barangkali yang ada makhluk lain di sini. Tuh, serem banget. Kita dekati aja yuk. Tapi lewat mana nih? Ini jurang. Nih, ini jurang. Apakah ya bisa ke sana gitu? Tuh, nih. Nanti dulu, kita cari akses yang mudah. Karena jangan terlalu tergiring susah, tapi kita cari yang mudah. Yuk, kita mengiyakan bahwa mudah. Nah gitu, karena tidak ada yang sulit. Yang sulit itu pikiran kita. Mudah gitu aja. Ya iya. Oh, berarti masih menetap, masih bercahaya di sana itu ya. Berarti ini fix sudah terkunci. Kita harus bisa berkomunikasi dengannya. Yuk. Aduh, lewat mana ini tadi? Aduh, ntar dulu. Agak susah nih. Nggak bisa lewat sini. Melurut aja gitu. Apakah saya bisa ke sini gitu? Ntar dulu. Takutnya. Ini kepleset nantinya. Ini aja nih ya. Tapi hati-hati ya. Astagfirullah. Tuh. Ini yang dinamakan terseret. Iya. Terseret oleh pemahaman asing nih. Assalamualaikum. Punten. Masih bercahaya ya. Apakah dia bawa senter gitu? Mungkin itu gini. Cahaya sebagai penggambaran malaikat. Malaikat pemberi petunjuk dalam ini. Mungkin ini nih sebagai erang-erangnya. Yuk. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ini. Sini. Hati-hati. Iya, hati-hati. Mana tadi? Mana? Oh ini. Dulu. Kok? Sirap. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Mungkin tata bahasa kita, tata tubuh kita, dan cara berbicara kita yang kurang pas sehingga nanti belum bisa terhubung atau tidak satu dimensi. Yuk kita tenangkan batin dulu, selaraskan dengan beliau-beliau ini, dan mudah-mudahan benar-benar bisa terhubung. Maksudnya apa? Bikin nyaman beliau. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ada suara nyambung. Maaf, boleh hanya mendekat. Alhamdulillah. Maaf, Mbak. Perkenalkan dulu, nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap. Dan maksud kedatangan kami ke sini dalam perjalanan pikir jalan, Mbak. Nggih. Baik, Mbak, nggih. Jadi maksudnya kami ingin mengkaji dari segala apa yang masih samar-samar yang orang katakan belum begitu kontras karena masih kontroversi. Maaf sekali. Iya. Nggih. Nggih, Mbak. Ngapunten, panjenengan asmanipun sinten? Heeh. Nggih. Cahyo. Mbah Cahyo. Mbah Cahyo, alhamdulillah. Kalau nggak salah ya pernah maksudnya pernah ketemu jenengan atau belum, Mbah? Oh, hanya sama, namanya sama. Iya, Mbah.
Kami mohon maaf bila nanti ada pertanyaan-pertanyaan kami yang kurang pas atau ganggu kami yang kurang nyaman di hati panjenengan. Nggih. Nggih, jadi gini, kan ini familiar sekali orang-orang di sekitar sini di tanah Jawa ini yang mengatakan bahwa pada bulan ini itu ada harta karun di dalam gua ini. Dan itu bisa diberikan hanya orang-orang khusus, maksudnya. Kenapa tidak semua orang yang datang ke sini itu kebagian? Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa kebagian itu. Itu yang membuat kami penasaran, mohon maaf. Iya. Nggih. Oh ini. Nggih ini. Iya. Ini maksudnya ini. Boleh saya lihat, Mbak? Wow. Ini emas. Ini maksudnya ini ya mungkin ya. Baik, Mbak. Nggih, Mbak. Nggih. Nggih. Maksudnya ini orang-orang khusus yang ciri-cirinya seperti apa, Mbak, yang bisa menerima harta ini maksudnya, Mbak? Nggih. Oh. Baik. Tapi agak rumit ini ya, Mbak ya. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman kami semampu saya, karena ini bahasanya juga rumit. Ini teman-teman, ada sebuah pitutur dari sebuah beliau yang berhak mendapatkan harta karun dalam gua ini. Ini adalah sebuah makna perumpamaan, makna siloka, makna teka-teki, bahwa yang berhak mendapatkan harta karun ini seperti cerita kemarin dari dana amanah ya. Sebenarnya sama, yang amanah yang membuat kita aman dan yang membuat semuanya aman dan kita bisa adil kepada sesama. Ini bukan yang dimaksud, teman-teman. Mohon maaf ya, Mbak. Yang dimaksud itu adalah dalam kehidupan sehari-hari kita terus teguh pendirian. Pertama, tidak mudah terhipnotis oleh orang, dipengaruhi oleh orang. Jadi percaya penuh pada diri sendiri, percaya penuh pada keadaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Aman. Yang kedua itu mau mengalirkan. Ini namanya amanah. Aman semuanya, tidak pernah ada rasa khawatir. Lalu Tuhan tidak mumet, tidak pusing untuk memberikan rezeki dari mana saja. Ini arti kias, bukan dalam gua ini, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu datangnya lewat rezeki jualan, entah itu lewat pekerjaan apapun, itu datang tiba-tiba dan berkali-kali ketika kita mengizinkan rezeki datang. Tetapi selama ini yang diciptakan, yang diprogram oleh pikiran kita adalah susah, tidak mungkin. Nah, itu sama halnya memblokir rezeki kita sendiri. Padahal Tuhan bisa saja memberikan rezeki dari mana saja, tetapi kita yang memblokirnya, ya, memblokir dengan prasangka, anggapan susah dan tidak bisa adil kepada sesama. Makanya kita ciptakan rasa aman semuanya menjadi amanah. Maka kita pun akan diberikan rezeki berlipat-lipat ketika mau amanah dan banyak bersyukur, percaya penuh gitu, Mbak. Nggih. Boleh ya pegang, Mbak? Baik. Maaf, Mbak. Luar biasa. Ini teman-teman. Boleh ya bawa bentar ya, Mbak? Nih, tar dulu. Nih teman-teman nih. Perhatikan nih. Ini emas. Asli. Gede banget ini. Gede, berat banget tapi ini. Astagfirullah. Nih. Yono lihat ya? Lihat, Kang. Lihat ya. Ini luar biasa. Energi emas masih berkilau seperti ini. Ini
ya miliaran. Ini buat afirmasi teman-teman juga ini ya. Kita doakan yuk teman-teman bareng-bareng yuk. Semuanya penonton kita yang melihat ini, kami doakan kalian menjadi energinya energi emas ya. Powerful, percaya penuh, kita berikan bensin energi emas ini supaya mewujudkan sesuatu apapun ya. Kita yakin karena Allah itu mengikuti prasangka hambanya, kita pun harus berprasangka sedemikian itu, pasti bisa rezeki mudah, berlimpah ruah dengan sangat menyenangkan ya. Ini mudah-mudahan dengan melihat ini menjadi afirmasinya, afirmasi bensin percaya penuh ya. Ayo keluarkan energi kita, power kita, yakin penuh, gak usah diblokir ya, karena kita ini selama ini memblokir rezeki ya, yang mempersulit itu kita sendiri tuh ya. Ini Mbah, nggih, iya, oke, nggih, mohon maaf Mbah, apakah ada amalan khusus Mbah untuk bisa mewujud keinginannya, maksudnya seperti tadi ini penggambaran bensin apa emas ini, apa ada cara khusus yang mudah Mbak, yang simple, yang bisa semuanya merata kebagian Mbak? Nggih. Oh, berarti tadi Mbak memberikan seperti sosok kayak patung-patung itu hanya petunjuk buat kita. Nih teman-teman, tanpa kita sadari ada ilmu lagi nih. Seperti kayak tadi patung-patung itu adalah penggambaran diri kita yang mematung. Sifat buruk kita yang mematung. Sifat kita yang mematung kita harus hancurkan katanya. Hancurkan sifat diri kita yang mematung sehingga muncul diri kita yang asli, diri yang murni, yang sudah diberikan Tuhan. Ini contohnya apa Mbah? Luar biasa. Sifat diri yang penuh dengan rasa khawatir, yang penuh dengan apa rasa-rasanya tidak nyaman dalam diri kita, itulah yang buruk, yang mematung. Maka kita harus hancurkan supaya diri kita yang murni muncul, yang menguasai kita. Seperti pikiran kita yang buruk itu adalah yang mematung. Baik Mbah, G. Baik, siap. Gini, ada pesan dari beliau supaya kita itu kebagian ya, kebagian emas ini, harta karun ini harus bisa menyelaraskannya. Bagaimana caranya tadi ya, penuh rasa syukur, harus mendekat dengan Tuhan dengan cara tadi, rasa syukur, tenang, percaya penuh, full ya. Maka datangnya bukan dalam gua, tetapi dalam kehidupan nyata ini, entah itu dari mana datangnya, ketika kita mengiyakan, yakin penuh, itu insya Allah akan betul-betul mewujud. Maka dari itu ayo jangan ragu-ragu, pasti mewujud. Selama ini kita terpenjara ya, terpenjara oleh dogma yang mempersulit diri. Yuk kita sekarang ini mudah, rezeki mudah. Jangan kita sibuk mencari pekerjaan, tapi jangan sibuk mencari pekerjaan, tetapi fokuslah dengan keberlimpahan yang diberikan Tuhan, entah dari mana pasti mewujud. Nggih, Mbah. Mbah. Ya ampun. Tapi ini masih ada nih. Emasnya masih ada, luar biasa ini. Wow, keren sekali. Gini, kita lihat dulu kebutuhan afirmasi nih ya. Tapi gini kita artikan, beliau hilang. Dengan menghilangnya beliau adalah sebuah pitutur buat kita supaya menghilang pola lama, menghilang pola pikir lama yang merasa sulit, cari rezeki susah. Nah itu kita buang, ya hapus dengan anggapan mudah, semuanya mudah, gitu aja. Iya. Gimana nih? Takutnya ini. Kesambet ini ya.
Yuk, pulang aja yuk. Tinggal aja lah, yuk. Mbah, kurang paling Mbah. Ini kan sebagai afirmasinya ya. Ya supaya kita mudeng. Kalau di bawah belum tentu nanti jadi emas beneran. Yuk. Lewat mana tadi? Jalannya lupa saya. Aduh. Aduh. Ya. Jangan susah-susah cari pekerjaan ini ya. Ketungkul cari pekerjaan terus. Ya ketungkul. Yuk. Kalau si anu beda lagi nih ya. Iya. Susah cari utangan ini ya. Iya, itu lebih parah lagi. Parah lagi nih ya. Iya. Ya. Aduh. Ini perjalanan yang menyenangkan sekali. Wah, asik banget sumpah. Pikir jalan bersama Sanepa Channel ya. Keren. Nah, ini teman-teman makanya yang lentur dulu supaya paham ya. Kalau selama ini kita disetel kenceng, disetel apa? Selalu gagal paham terus, tegang terus. Ya itu membuat kita tersesat-sesat, bahkan menghambat kesuksesan kita. Tidak bisa mengalami kebahagiaan, tidak mengalami surga, baik itu surga dunia ataupun akhirat. Dan setelah nonton ini, mudah-mudahan kalian sampai tujuannya, yaitu mengalami kebahagiaan hidup, kebahagiaan surga ataupun akhirat. Amin. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan juga terhibur selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasai. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.